Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Safina Putri Siregar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya pada mata kuliah Antropologi Kependudukan. Saya melakukan penelitian di Jalan Besar Dolok Masihul. Yang menjadi objek penelitian saya adalah seorang pedagang sate Madura. Nah, beliau bernama Bapak Arkan. Tema saya pada penelitian ini adalah budaya migrasi suku Madura. Masalah kependudukan ini sangatlah banyak. Nah, contohnya salah satunya itu migrasi. Migrasi ini tidak lepas dari tradisi kebudayaan yang sangat kuat, di mana saat laki-laki diharapkan ikut serta dalam bermigrasi. Migrasi atau merantau bukan hanya semata dalam bentuk ekonomi saja, namun sebagai bentuk tingkat kedewasaan. Sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, kebudayaan bahari dan merantau sangat mempengaruhi sejarah dan kebudayaan orang Indonesia, khususnya di beberapa daerah tertentu, misalnya seperti orang Bugis, Madura, Banjar, Minangkabau. Migrasi sebagai suatu proses perpindahan penduduk, hal ini mengalami peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan arus migrasi ini tentu memiliki alasan. Terjadinya ini karena adanya perbedaan kondisi alam, sosial, ekonomi, dan politik. Terbatasnya sumber daya alam dan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi menjadi faktor dominan bagi penduduk untuk meninggalkan asal daerah mereka untuk merantau ke daerah yang lain. Di sini saya akan masuk ke dalam penjelasan tentang penelitian saya. Menurut Evert, tentang migrasi, bahwa migrasi disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor yang ada di daerah asal dan faktor yang ada di daerah tujuan. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor pribadi. Yang keempat, faktor rintangan. Nah, informan saya yang saya telah wawancarai menetap di Dolok Masihul, tepatnya di Desa Sidirejo, sudah 6 tahun lamanya. Bapak Arkan, beliau mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengerjakan pekerjaan keduanya, baik petani maupun nelayan. Karena menurutnya selama menjadi petani, ia tidak mampu menghasilkan hasil tanam yang baik. Nah, ternyata menurut jurnal yang saya baca bahwa keadaan alam di Madura itu tidak baik. Tanah pertanian di Madura tidak subur, tanahnya berupa kapur dan kurangnya air irigasi. Curah hujan juga rendah, karena itu tingkat produktivitas tanah juga rendah dan minimnya kesempatan ekonomi, sehingga di Madura sulit mendapatkan penghasilan. Nah, mungkin ini yang menjadi penyebab para orang Madura bermigrasi ke daerah lain. Berdasarkan jurnal yang saya baca, hubungan yang kuat yang berdasarkan hubungan persaudaraan, pertemanan, dan pertetanggaan yang dimiliki orang Madura merupakan faktor penting berlangsungnya migrasi berantai. Nah, pada informan yang saya temui, beliau juga merantau karena ada saudaranya terlebih dahulu yang bermigrasi, lalu beliau ikut dengan saudaranya tersebut. Dengan ini, orang Madura yang telah pergi terlebih dahulu untuk bermigrasi menjadi sumber informan bagi orang Madura yang lainnya. Budaya toron atau pulang kampung merupakan momentum yang memungkinkan bagi migran untuk mengajak kerabatnya ikut bermigrasi. Usaha sektor informal yang digeluti oleh migran Madura yang saya wawancarai adalah pedagang sate Madura. Namun beliau juga berkata, tidak semua migran suku Madura itu berdagang sate Madura. Ada juga yang berdagang mie, bakso, nasi goreng, dan lainnya. Berdasarkan jurnal yang saya baca, ada juga yang berdagang kayu bekas, besi bekas, dan gipsum. Nah, dengan modal yang skala kecil ini, mereka dapatkan dari tabungan mereka sendiri dan bantuan dari saudaranya. Lalu, keterampilan yang dimiliki informan saya untuk mengembangkan usahanya merupakan hasil belajar ketika beliau ikut tinggal bersama saudaranya yang berdagang sate Madura di Siantar. Para migran suku Madura ini memiliki suatu komunitas ataupun organisasi yang berisikan anggota para suku-suku migran yang berimigrasi ke daerah lainnya. Nah, informan saya ini ikut pada persatuan yang ada di Siantar. Kenapa tidak di Dolok Masihul? Karena di Dolok Masihul tidak banyak jaringan yang ada, cuman hanya dia seorang imigran Madura yang merantau ke Dolok Masihul. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca ini, bahwa kepercayaan yang dimiliki migran Madura tergolong rendah, karena kepercayaan yang dibangun dengan kuat hanya dengan sesama migran Madura saja. Sedangkan dengan masyarakat sekitar, kepercayaan yang dibangun tergolong lemah. Dalam menjalankan usaha sektor informal yang digeluti oleh orang Madura, aturan yang memikat di antara migran Madura tersebut adalah sikap saling menghargai usaha yang dimiliki oleh orang Madura lainnya. Ketidaktaatan terhadap aturan tersebut dapat menimbulkan konflik dan memungkinkan memudarnya ikatan yang solid antara migran Madura. Nah, menurut saya hal ini tentu benar adanya. Namun, karena di Dolok Masihul sendiri itu hanya ada satu imigran saja, maka tentunya tidak ada saingan di antara sekitarnya. Nah, di sini kekerabatan antara migran Madura dengan masyarakat sekitar itu kuat. Beliau sangat mudah diterima dengan masyarakat sekitar. Tidak ada kendala apapun selama migran Madura bermigrasi ke Dolok Masihul. Demikianlah tadi hasil penjelasan saya mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
antropologi kependudukan merupakan kajian secara khusus memuat kajian demografi atau kependudukan dengan menggunakan teori ataupun pendekatan serta metode antropologi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara khusus untuk memahami gejala-gejala kependudukan. Ruang lingkup kajian antropologi kependudukan meliputi fertilitas, mortalitas, perkawinan, perceraian, lingkungan hidup, dan pembangunan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil mini riset saya yang berjudul Pola Migrasi Suku Madura. Informan saya yang pertama adalah Bapak Guntur Maulana, berusia 30 tahun, bertempat tinggal di Jalan Mandala Bypass. Pekerjaannya adalah berdagang sate Madura. Hasil penelitian saya, yang pertama, faktor-faktor beliau melakukan migrasi adalah faktor ekonomi. Kemudian, keinginan pribadi dikarenakan telah berkeluarga atau menikah. Kemudian adalah kebiasaan masyarakat Madura untuk mengadu nasib di perantauan. Hasil yang kedua adalah adanya perkumpulan khusus masyarakat Madura di Kota Medan, di mana perkumpulan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama masyarakat Madura. Yang ketiga adalah tidak sembarang orang bisa membuka usaha sate Madura adalah Bapak Arkan, usianya 53 tahun, bertempat tinggal di Dolok Masihul, pekerjaan berdagang sate Madura. Hasil penelitiannya adalah faktor beliau melakukan migrasi adalah yang pertama mengikuti saudaranya. Kemudian setelah melakukan migrasi tersebut, ada perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik setelah melakukan migrasi ke daerah Dolok Masihul. Yang ketiga, cara bertahan hidup di perantauan adalah dengan melanjutkan berdagang sate Madura. Hal ini dikarenakan masyarakat Madura adalah pedagang sate Madura. Yang keempat, tidak semua masyarakat Madura yang pergi merantau ke berbagai daerah berdagang sate Madura. Ada juga yang berdagang bakso, gorengan. Nah, pekerjaan utama orang Madura di perantauan adalah berdagang. Informan yang ketiga adalah Ibu Nuraini dan suaminya, berusia 40 tahun. Tinggal di Tanjung Balai selama 6 tahun, pekerjaannya berdagang sate Madura, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, di depan pendopo Wali Kota Tanjung Balai. Hasil penelitian, faktor-faktor beliau melakukan migrasi adalah faktor ekonomi, adanya keluarga yang lebih dulu merantau di daerah Kota Tanjung Balai atau hubungan kekerabatan. Yang kedua, mengadu nasib untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, membangun rumah tangga yang baru setelah sang istri meninggal dunia. Yang kedua, jumlah pedagang sate Madura dibatasi per wilayah atau kecamatan, hanya ada 1. Yang ketiga, adanya perkumpulan arisan, di mana perkumpulan tersebut menghimpun para pedagang sate Madura untuk saling bersilaturahim. Yang keempat, pedagang sate Madura harus orang Madura asli. Jika ada pedagang sate Madura yang baru buka, maka mereka akan datang ke tempat tersebut dan melakukan pengecekan ulang terhadap apa yang mereka jual. Apabila tidak sesuai, maka simbol-simbol kemadurannya akan dilepas atau bahkan ditutup. Kemudian, kebiasaan merantau masyarakat Madura ke daerah-daerah dengan maksud berdagang sate Madura, soto Madura, ada juga yang berprofesi sebagai ahli pasang gigi. Yang hasil penelitian saya yang ketujuh adalah kebiasaan mudik masyarakat Madura setiap tahunnya pada saat Lebaran Idul Adha. Nah, kemudian harga disesuaikan dengan keadaan daerah setempat. Namun, antar pedagang sate Madura, harga penjualannya tidak boleh berbeda-beda. Nah, yang kesembilan, prinsip hidup orang Madura adalah tidak ingin diganggu ataupun mengganggu orang lain. Nah, apabila mereka diganggu orang Madura, maka mereka siap bertarung hingga nyawa menjadi taruhannya. Yang ke-10 adalah hubungan antar
antara istrinya yang baru dengan anak-anaknya dari istrinya yang sebelumnya terjalin hubungan yang sangat baik. Kemudian, bagi mereka tidak sulit melakukan penyesuaian dengan daerah dan kondisi masyarakat Tanjung Balai. Hal ini dikarenakan kondisi geografis di Madura hampir sama dengan di kota Tanjung Balai.